Sepasang leluhur suci segera memberikan tanggapan afirmatif, sementara makhluk Grand Ascension State lainnya dan murid-murid mereka melanjutkan lebih dalam ke situs asli yang disegel. Jelas ada pembatasan penerbangan yang sangat kuat di area ini, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa bahkan semua makhluk Grand Ascension State hanya bisa terbang perlahan ke depan di ketinggian rendah. Tentu saja, ini hanya relatif terhadap kecepatan normal mereka, di mata orang normal, mereka masih sangat cepat. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok itu sudah menempuh jarak hampir 10.000 kilometer. Tiba-tiba, sebuah ngarai yang sangat panjang muncul di depan, dari mana awan kabut tipis ungu muncul sebelum melayang ke langit. Apa yang agak mengkhawatirkan adalah bahwa ada bau peringkat yang dilepaskan dari kabut yang menyerang seseorang dengan rasa pusing dan juga membuat indera spiritual seseorang sangat lamban. Semua makhluk Grand Ascension State menyapu indera spiritual mereka ke kabut ungu, di mana semua ekspresi mereka sedikit berubah. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu banyak bersentuhan dengan barang-barang ini, rekan-rekan Taois. Ini adalah manifestasi dari aura Ratu Penggerak Batang, dan inilah yang mengubah serangga iblis dari alam suci kita menjadi penggerak batang, bahwa memperingatkan. Semua hati makhluk Grand Ascension Stage tersentak setelah mendengar ini, dan beberapa segera memperkuat cahaya spiritual pelindung di sekitar mereka, sementara yang lain bahkan memanggil beberapa harta pelindung. Namun, mayoritas makhluk Grand Ascension Stage tampaknya cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Akhirnya, semua orang tiba di udara di atas ngarai, dan mereka semua menarik napas tajam saat melihat pemandangan yang menyambut mereka di bawah. Ngarai itu sangat dalam, dan embusan angin yang menusuk tulang keluar dari sana di samping kabut ungu. Apakah ini tempat di mana segel kuno berada? Han Li bertanya. Bahwa tersenyum, dan menjawab, segel kuno memang terletak jauh di bawah tanah di sini. Dulu, ras suci kita membangun istana bawah tanah besar yang mencakup seluruh area dengan radius ribuan kilometer di sekitar tempat ini bahwa, serangkaian pembatasan mendalam telah ditetapkan, dan ratus temborer terletak tepat di tengah istana bawah tanah. Karena fakta bahwa sebagian dari kekuatan segel kuno sekarang berada di bawah kendali ratus temborer, kami tidak dapat untuk memasuki istana bawah tanah. Namun, ini kebetulan merupakan periode waktu yang muncul secara siklis di mana ada letusan besar ki asal dunia. Akibatnya, kekuatan segel kuno cukup tidak stabil, dan kita akan dapat memasukinya istana bawah tanah. Jika tidak, kita masih bisa memaksa masuk ke istana bawah tanah, tapi itu pasti akan membangunkan ratus temborer. Apakah ratus temborer benar-benar waspada dan reseptif? Menurut pengetahuan saya, sangat sulit bagi sebagian besar serangga untuk bangun dari hibernasi untuk tujuan pemulihan. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang mendekati mereka dan mencoba mengambil nyawa mereka. Seorang pria tua dalam satu set jubah Taois berkata dengan alis berkerut. Bahwa mengarahkan pandangannya ke arah pria tua itu, dan menjawab, kamu mungkin terkenal karena pemahamanmu tentang serangga, tetapi jangan lupa bahwa ratus temborer bukanlah serangga biasa, jadi ada beberapa aturan yang tidak berlaku untuk itu. Komarkan Taoisgu. HMPH, aku akan menuruti kata-katamu kalau begitu. Lelaki tua itu mendengus dingin, tampaknya tidak yakin dengan kata-kata bahwa tampaknya juga tidak terlalu menyukainya, dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia menjawab, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melanjutkan dan melihat sendiri. Dia kemudian mengarahkan pandangannya jauh ke dalam ngarai, sepertinya menunggu sesuatu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan sedikit kemarahan melintas di matanya, tetapi dia tetap diam pada akhirnya, dan tentu saja, dia pasti tidak akan sembarangan menjelajah ke ngarai sendirian. Han Li tidak bisa membantu tetapi melemparkan tatapan penasaran ke arah pria tua ini. Dia jelas tahu bahwa bukanlah makhluk Grand Ascension State biasa, namun dia masih berani berbicara dengannya dengan cara yang kasar, jelas dia juga tidak bungkuk. Tiba-tiba, bahwa mengirimkan suaranya ke Han Li. Rekan Taois Han, Gong Taois ini memiliki kepribadian yang sangat kasar, dan dia berspesialisasi dalam kemampuan racun yang menimbulkan sakit kepala besar bahkan bagi saya. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengannya.
Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban, tetapi tetap diam. Mungkin itu karena kabut ungu atau kekuatan segel kuno, tetapi begitu indera spiritual seseorang turun lebih dari 1000 kaki ke dalam ngarai, itu akan menyebar tanpa sadar, sehingga mustahil untuk mengumpulkan isi ngarai. Karena itu, semua orang hanya bisa melihat dengan ekspresi waspada. Tepat pada saat ini, Bao Hua tiba-tiba mengeluarkan platformasi perak berkilauan, yang dia lemparkan ke segel mantra. Platformasi perak mulai berfluktuasi dalam kecerahan seolah-olah tiba-tiba mencapai perasaan, dan setelah beberapa saat, cahaya perak terang terpancar dari platformasi bersama rune perak yang tak terhitung jumlahnya. Ini dia. Saatnya masuk, rekan-rekan Taois, kata Bao Hua dengan ekspresi gembira saat dia terbang menuju ngarai sebagai bola cahaya merah muda sambil memegang piring perak di tangannya. Makhluk Grand Ascension State lainnya segera mengikuti. Cahaya keemasan memancar dari tubuh Han Li, dengan mudah menahan kabut ungu, dan dia juga turun bersama orang lain. Yang mengejutkan mereka, ngarai itu tidak sedalam yang terlihat di permukaan. Setelah terbang hanya sekitar 10.000 kaki, sepetak cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di depan. Semua orang dengan cepat mendarat di tanah yang kokoh di bawah, dan Han Li melihat sekeliling untuk menemukan bahwa mereka semua terletak di alun-alun besar yang berukuran lebih dari 100 hektar dan diaspal dengan batu giok putih tembus pandang. Ada permata seukuran kepalan tangan yang tertanam di tanah secara berkala, menerangi area ini dan membuatnya seterang siang hari. Ada 8 jalur berkelok-kelok di sekitar alun-alun menuju ke arah yang berbeda, dan Han Li mendongak saat kabut ungu perlahan berkumpul dari segala arah sebelum naik ke atas. Baiklah, fakta bahwa kita telah berhasil tiba dengan selamat menunjukkan bahwa Ratu Stemborer masih dalam tidurnya. Sekarang, mari kita lanjutkan sesuai dengan rencana awal. Aku akan memimpin sekelompok orang untuk menghubungi roh leluhur kuno segel, sementara rekan Taois Tembaga Gagak dan rekan Taois kita dari alam gagak surgawi akan menjelajah jauh ke dalam istana bawah tanah untuk mencoba dan berhubungan dengan sekutu kita yang terperangkap. 2 rekan Taois kita dari alam malam hitam akan pergi ke bagian terdalam dari istana bawah tanah untuk menemukan di mana Ratu Stemborer berhibernasi dan melakukan pengawasan di atasnya, tetapi pastikan untuk tidak memperingatkannya. Dengan teknik rahasia penyembunyian Black Knight Ray Alam, aku yakin ini bukan tugas yang sulit. Sedangkan untuk semua orang, berpisah dan pergi ke inti formasi istana bawah tanah untuk memperbaiki beberapa batasan utama di sana. Tempat-tempat itu mungkin dijaga oleh keturunan Ratu Stemborer, jadi berhati-hatilah. Keturunan sejati dari Ratu Stemborer jauh lebih kuat daripada Stemborer di luar, dan mereka sangat berbahaya bahkan untuk makhluk Grand Ascension Stage seperti kita, Bao Hua menginstruksikan. Hehe, kita akan menjaga diri kita sendiri. Aku akan pergi duluan. Kamu juga berhati-hati, rekan Taois Bao Hua. Dengan demikian, semua makhluk Grand Ascension Stage dibagi menjadi beberapa kelompok dan berangkat dari alun-alun. Han Li dan Taois Xie dipecah menjadi kelompok dengan 2 makhluk Grand Ascension Stage lainnya, dan mereka berempat menghilang di salah satu jalan yang menjauh dari alun-alun. 2 makhluk Grand Ascension Stage lainnya adalah Xie Lian, dan Grand Ascension Stage asing diselimuti Ki Hijau, Lucy. Misi mereka adalah untuk memperbaiki beberapa batasan di inti formasi istana bawah tanah. Xie Lian berjalan di depan sambil memeriksa slip batu giok di tangannya, dan Han Li dan Taois Xie berada di tengah, sementara Lucy di belakang. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, dan mereka dengan lembut meluncur beberapa kaki di atas tanah. Perasaan spiritual mereka mampu mencakup seluruh area dalam radius lebih dari 1000 kaki, dan selama tidak ada orang yang jauh lebih kuat dari mereka di sini, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi mereka. Han Li sedang memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi tenang, dan dia menemukan bahwa jalan yang mereka lewati dilapisi dengan pagoda persegi panjang yang tinggi. Pagoda ini cukup kuno dalam desain, dan permukaannya penuh dengan rune kuno yang sederhana, tampaknya telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terbang bersama selama sekitar 15 menit, mereka masih belum mencapai ujung jalan. Tiba-tiba, alis Han Li sedikit berkerut, dan dia tiba-tiba berhenti.
Apakah kamu menemukan sesuatu? Rekan Dawis Han Xielian bertanya sambil berbalik. Lucy juga berhenti untuk mendengar apa yang dikatakan Hon Li. Sepertinya ada sesuatu yang menarik di sana, apakah kalian berdua ingin melihatnya? Hon Li berkata sambil tersenyum sambil mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Xielian menyapu indera spiritualnya ke arah yang sama, tetapi tidak dapat menemukan apapun, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, indera spiritualmu dapat mendeteksi hal-hal yang jauh. Lucy juga tidak dapat mendeteksi apapun dengan indera spiritualnya, dan dia berkata, saya akan dengan senang hati menemani Anda, rekan Dawis Han. Jelas bahwa indera spiritual Han Li jauh lebih kuat daripada dia dan Xielian. Han Li mengangguk sebelum melayang ke arah yang sama dengan pandangannya, diikuti oleh seorang Taoist Xie tanpa ekspresi. Xielian dan Lucy bertukar pandang dengan hati-hati, dan baru kemudian mereka mengikuti. Setelah menyimpang hanya beberapa ratus kaki dari jalan, baik Xielian dan Lucy segera mendeteksi sesuatu. Setelah terbang tidak lebih dari 2000 kaki, sebuah kawah besar yang dalam berukuran sekitar 80 kaki muncul di depan. Ada 7 pagoda batu di sekitar kawah raksasa yang berada di reruntuhan, dan tanahnya dipenuhi dengan parit yang dalam yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Di tengah kawah raksasa tergeletak sisa-sisa hitam hangus serangga raksasa, dan tampaknya ini hanya kurang dari setengah dari seluruh bangkai serangga. Meskipun bangkainya tidak lengkap, itu masih cukup mengancam untuk dilihat, dan baik Xielian maupun Lucy tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Serangga ini memiliki penampilan yang mirip dengan penggerak batang rata-rata dengan kerangka luar yang mengilap, tetapi pada lehernya yang panjang dan tipis terdapat kepala jantan yang sangat mengerikan, lengkap dengan semua fitur wajahnya dan kepala dengan rambut hijau acak-acakan yang menyerupai rumput liar. Bangkai itu tergeletak diam di tanah tanpa darah di sekitarnya, jelas telah mati di sini sejak lama. Jadi ini benar-benar keturunan Ratu Stemborer, benar-benar sangat mengganggu untuk dilihat, kata Xielian sambil wajahnya sedikit memucat. Memang benar. Saya tidak berpikir bahwa serangga ini akan sangat tidak sedap dipandang, Ratu Stemborer kemungkinan besar bahkan lebih menjijikan untuk dilihat. Bagaimana menurut Anda, rekan Dawis Han? Lucy bertanya. Mungkin begitu. Aku tidak akan mengambil kesimpulan apapun sebelum aku melihat sendiri Ratu Stemborer, kata Han Li dengan senyum tipis, lalu tiba-tiba menyapukan lengan baju ke arah kawah raksasa. Ledakan keras terdengar saat semburan kekuatan tak terlihat menghantam bangkai serangga, menyebabkannya terbalik. Kulit Xielian semakin pucat saat melihat bagian bawah serangga itu. Serangga itu memiliki sekitar selusin anggota badan yang hancur menempel di perutnya, beberapa di antaranya sangat tajam dan dilapisi dengan bulu hitam yang keras, seperti anggota badan serangga yang sebenarnya. Namun, anggota badan lainnya adil dan halus, memiliki penampilan yang kuat untuk tangan manusia, tetapi bukannya 5 jari, masing-masing tangan terdiri dari 3 jari, salah satunya cukup tipis, sedangkan 2 lainnya lebih tebal. Kelopak mata Lucy mengejang saat melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk menyulap bola api biru, yang segera dia kirimkan terbang menuju bangkai serangga. Bola api itu tampaknya tidak mengeluarkan panas apapun, tetapi udara di sekitarnya menjadi sangat melengkung dan buram, dengan jelas menunjukkan bahwa nyala api itu sangat menakutkan. Begitu bola api mengenai bangkai serangga, yang terakhir segera terbakar. Beberapa saat kemudian, Lucy membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke bangkai, dan bunyi gedebuk terdengar saat api biru langsung menghilang untuk mengungkapkan bangkai itu lagi. Namun, selain dari fakta bahwa itu sedikit lebih hitam hangus daripada sebelumnya, bangkai itu tampaknya sebagian besar tidak terpengaruh. Ekspresi Lucy dan Xielian semakin gelap setelah melihat ini. Menarik. Biarkan aku mencobanya juga, Han Li terkekeh sambil mengangkat tangan untuk menjentikan 3 jarinya ke udara. 3 garis pedang biru langsung meletus dari ujung jarinya sebelum menyerang bangkai itu secara berurutan. 3 pukulan tumpul terdengar satu demi satu, dan 3 garis pedang Ki mencapai hasil yang sama sekali berbeda. Garis pertama pedang Ki langsung ditolak, garis kedua berhasil mengiris bagian dari kerangka luar bangkai, dan garis ketiga mampu mengiris bangkai dengan bersih menjadi 2.
Sedikit kejutan muncul di mata Lucy dan Xie Lian saat melihat ini, sementara Han Li mulai membelai dagunya sendiri dengan ekspresi merenung. Xie Lian bertanya, apakah 3 garis pedangki yang barusan kamu lepaskan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, Saudara Han? Itu benar. Garis pertama berisi sekitar setengah dari kekuatan penuhku, garis kedua adalah serangan kekuatan penuh, sedangkan garis ketiga diisi dengan pedang terbang yang merupakan harta karun milikku, jawab Han Li. Xie Lian dan Lucy secara alami tidak menyadari bahwa Han Li telah berbohong tentang 2 garis pertama dari pedangki dan hanya mengatakan yang sebenarnya untuk yang ketiga. Kekuatannya jauh lebih unggul dari makhluk Grand Ascension Stage biasa, jadi garis pertama pedangki hanya berisi sekitar 20% dari kekuatan penuhnya, sedangkan yang kedua hanya diisi dengan sekitar 50% dari kekuatan penuhnya. Meski begitu, Xie Lian dan Lucy cukup tercengang dengan betapa tegasnya bangkai ini. Serangga ini tidak hanya kebal terhadap api sejati rekan Taois Lucy, ia bahkan dapat menahan pedangki rekan Taois Han sampai batas tertentu. Sepertinya keturunan Ratu Temborer ini bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Apa yang seharusnya terjadi kita lakukan jika kita bertemu salah satu dari mereka? Xie Lian bertanya dengan ekspresi muram. Tidak perlu takut, jika kita benar-benar bertemu dengan salah satu serangga ini, kita hanya perlu menyerangnya seperti biasa. Aku yakin kalau gabungan kita berempat akan mampu menjatuhkan serangga biasa. Lucy tertawa dingin sebagai tanggapan. 1 atau 2 dari mereka tidak akan menjadi masalah, tetapi bagaimana jika kita menemukan 7 atau 8, atau bahkan lebih dari serangga ini? Apakah kamu masih akan begitu percaya diri? Xie Lian menghela nafas. Fasad percaya diri Lucy tergelincir sedikit setelah mendengar ini. Tentunya tidak banyak dari hal-hal ini di sekitar. Hehe, memang sangat tidak mungkin untuk menemukan begitu banyak serangga ini. Jika Ratu Temborer memiliki kemampuan untuk menghasilkan begitu banyak keturunan, kemungkinan besar dia sudah memecahkan segel kuno ini sejak lama, kata Han Li dengan gemetar dari kepalanya. Saya tentu berharap begitu. Jika tidak, kita berpotensi menemukan diri kita dalam masalah besar. Sepertinya kelompok terakhir dari rekan Taois yang memasuki istana bawah tanah ini adalah orang-orang yang membunuh serangga ini. Saya bertanya-tanya mengapa mereka pergi dengan tergesa-gesa. Saya harap tidak ada lagi hal-hal ini di depan, kata Xie Lian sambil tersenyum mesam. Bagaimanapun, kita sudah di sini, jadi kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah membuang cukup banyak waktu di sini, mari kita lanjutkan. Akan sangat disesalkan jika keterlambatan kita mempengaruhi rencana rekan Taois bawah. Kata Han Li dengan tenang, lalu kembali ke arah dia datang. Melalui pemeriksaannya, dia telah menentukan bahwa serangga ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, jadi dia secara alami tidak akan terlalu khawatir. Taois Xie mengikuti di belakangnya dalam diam, dan Xie Lian dan Lucy agak terkejut dengan kepergian Han Li yang menentukan. Namun, mereka tahu bahwa Han Li benar, jadi mereka juga bisa mengikuti di belakangnya. Taois Xie tampaknya sepenuhnya patuh pada Han Li, dan Han Li baru saja menunjukkan indera spiritual yang jauh lebih unggul daripada Xie Lian dan Lucy, jadi mereka berdua secara tidak sadar mulai mengikuti jejak Han Li. Tak lama kemudian, mereka berempat kembali ke jalan setapak dan melanjutkan perjalanan sesuai peta. Saat mereka maju di sepanjang jalan, mereka tidak menemui hambatan apapun, dan itu cukup melegakan bagi Xie Lian dan Lucy. Meskipun mereka berdua berada di Grand Ascension Stage, mereka pasti tidak ingin bertemu serangga seperti yang baru saja mereka lihat. Pada saat ini, mereka berempat telah tiba di taman yang luas dengan pohon-pohon perak berkilauan di sekitar mereka. Pohon-pohon ini memiliki bunga perak seukuran telapak tangan yang tumbuh di cabang-cabangnya yang sangat indah untuk dilihat, tetapi tidak mengeluarkan aroma apapun. Awalnya, Lucy agak waspada terhadap pohon-pohon ini, tetapi kekhawatirannya diredakan setelah Xie Lian memberitahunya bahwa ini adalah tanaman yang unik untuk alam iblis penatua, dan itu tidak memiliki tujuan selain sebagai bahan penyempurnaan pil tingkat rendah. Saudara Han, menurut peta, aula di depan itu seharusnya menjadi tempat inti formasi berada.
Setelah kita memperbaikinya, misi kita akan selesai, kata Xiaolian ketika mereka bertiga muncul dari taman, di mana sebuah aula abu-abu muncul di kejauhan. Sepertinya perjalanan kita cukup mulus, aku ingin tahu apakah hal yang sama berlaku untuk rekan Taois kita yang lain, jawab Han Li dengan anggukan. Untuk beberapa alasan, begitu dia tiba di taman, dia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah bahwa dia sedang diawasi. Mempertimbangkan seberapa kuat indera spiritualnya, hampir tidak mungkin baginya untuk tidak dapat mendeteksi seseorang jika mereka berada di dekatnya. Ini berarti bahwa orang yang mengawasi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menghindari deteksi indera spiritualnya, atau ini hanyalah isapan jempol dari imajinasinya yang dibawa oleh kekuatan segel kuno dan semua batasan di istana bawah tanah. Bagaimanapun, Han Li secara alami menjadi jauh lebih berhati-hati, tetapi begitu mereka muncul dari taman, perasaan aneh ini tiba-tiba menghilang, membuatnya merasa sangat bingung. Sementara itu, sosok humanoid tidak jelas yang terletak di gua bawah tanah yang gelap di bagian terdalam istana bawah tanah tiba-tiba mulai tertawa sendiri. Aku tidak percaya seseorang dari alam bawah telah berhasil mengolah teknik penyempurnaan roh ke tahap kedua. Haha, surga benar-benar tersenyum padaku. Sepertinya aku tidak akan terjebak di sini lebih lama lagi. Tanda petik ganda buka. Awalnya, cekikikan itu sangat keras, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih gila, menyerang pendengar dengan sensasi yang menusuk tulang. Han Li secara alami tidak menyadari adegan yang baru saja terjadi jauh di dalam istana bawah tanah, tetapi setelah perasaan gelisah itu menghilang, dia cukup lega. Pada saat ini, mereka berempat telah muncul dari taman dan tiba di alun-alun kecil yang tampak biasa. Sebuah aula besar yang menutupi area seluas beberapa hektar berdiri tepat di seberang di sisi lain alun-alun, dan alis Lucy sedikit berkerut saat dia bertanya, mengapa indera spiritual saya tidak dapat memasuki tempat itu? Apakah batasan di sini masih diaktifkan? Tanda petik ganda buka. Ini bukan batasan di tempat kerja, aula ini dibangun dari jenis bahan khusus dari alam suci kita. Bahan ini dikenal sebagai pasir sungai dunia bawah, dan secara alami memiliki sifat ketahanan indera spiritual, jadi tidak mengherankan jika indera spiritual Anda dapat jangan masuk ke aula, jawab Xiaolian sambil tersenyum. Alih-alih menjadi puas diri setelah mendengar penjelasan Xiaolian, alis Lucy berkerut lebih jauh saat dia tiba-tiba membuat gerakan meraih untuk memanggil belati yang diselimuti ke hijau. Tunggu, aku bisa merasakan aura penggerak batang di sini. Tentu saja tidak. Mungkinkah Anda salah, rekan Doais Lucy? Hati Xiaolian tersentak setelah mendengar ini, dan dia juga buru-buru memanggil 3 cincin perak yang muncul di hadapannya dalam sekejap. Saya telah mengembangkan teknik rahasia khusus yang memungkinkan saya untuk mengidentifikasi aura semua makhluk dalam radius beberapa puluh kilometer. Saya yakin ada penggerak batang di dekatnya, Lucy menjawab dengan suara percaya diri. Alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke arah aula di depan. Sepasang petir keras terdengar saat 2 sambaran petir emas tebal muncul, berubah menjadi sepasang ular piton emas dengan panjang lebih dari 100 kaki sebelum menerkam ke aula. Petir yang bergemuruh segera terdengar di dalam aula di tengah kilatan petir. Petir iblis-iblis surgawi. Ekspresi Xiaolian sedikit berubah setelah melihat ini. Secara umum, Divine Devil Baneli Gutling tidak lagi efektif melawan makhluk jahat sekalibernya, tetapi ketika dilepaskan oleh sesama Grand Ascension Stage seperti Han Li, itu masih akan menjadi ancaman baginya. Tepat pada saat ini, serangkaian desis tajam terdengar di dalam aula, setelah itu 5 sosok bayangan melesat dalam sekejap sebelum mendarat di alun-alun kecil dalam satu barisan. Benar-benar ada penggerak batang di sini. Ekspresi Lucy segera menjadi gelap saat melihat sosok-sosok ini. Kelima sosok itu tak lain adalah 5 serangga raksasa berwajah manusia. Masing-masing dari mereka tingginya sekitar 30 hingga 40 kaki dengan kepala laki-laki yang sangat mengerikan menempel di leher mereka yang tipis dan panjang. Selanjutnya, mereka memegang beberapa senjata kasar seperti tongkat di kaki depan mereka. Serangga berwajah manusia terbesar berdiri di tengah, dan kerangka luarnya berwarna biru muda, sementara 4 lainnya semuanya memiliki kerangka luar hitam,
mirip dengan bangkai serangga yang ditemukan Hon Li dan yang lainnya sebelumnya. Ekspresi seram segera muncul di wajah serangga biru berwajah manusia saat melihat Hon Li dan yang lainnya, dan dia terkekeh, fantastis. Ada lebih banyak makhluk asing. Kita akan bisa mengadakan pesta lagi. Aku sangat merindukan rasa daging asing. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak terakhir kali aku makan. Penampilan serakah juga muncul di mata serangga berwajah manusia lainnya. Ekspresi Xielian menjadi gelap setelah mendengar ini, dan 3 cincin perak di depannya mulai berdengung keras di tengah kilatan cahaya terang. Sebaliknya, Han Li sangat santai, dan setelah melirik 5 serangga berwajah manusia, dia tersenyum, dan berkata, 5 bukanlah bencana, tetapi juga tidak ada yang perlu dicemooh. Bagaimana dengan ini? Saudara Xie dan aku akan mengambil 3 dari mereka dan meninggalkan 2 lainnya untuk kalian berdua. Aku tentu saja tidak keberatan. Kamu dan rekan Daois Xie bukanlah makhluk Grand Ascension Stage biasa, jadi kami akan mengandalkanmu. Xielian terkekeh. Lucy secara alami juga tidak keberatan, dan dia menebaskan belatinya ke udara, melepaskan semburan ki hijau yang berubah menjadi worm, yang menerkam langsung ke salah satu serangga berwajah manusia. Penggerak batang berwajah manusia itu sama sekali tidak terpengaruh, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan ki abu-abu. Keduanya bentrok di tengah ledakan yang menggema, lalu naik ke langit seperti sepasang worms yang terus-menerus merobek satu sama lain. Segera setelah itu, 3 cincin perak di depan Xielian menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas salah satu penggerak batang berwajah manusia. Setelah itu 3 cincin perak muncul kembali sebelum jatuh dengan kekuatan ganas. Ekspresi ganas muncul di wajah penggerak batang berwajah manusia, dan dia mengayunkan 2 tongkat tebalnya dengan keras ke atas, mengirimkan 2 semburan kekuatan besar menabrak 3 cincin perak. 3 cincin bergetar hebat, dan tidak dapat melanjutkan keturunannya. Penggerak batang berwajah manusia biru itu terkekeh melihat ini, lalu melompat ke depan menggunakan kaki belakangnya, yang tiba-tiba menghilang ke udara. Serahkan benda itu padaku, kata Taois Xie saat dia juga menghilang di tengah kilatan kilat perak. Detik berikutnya, guntur tumpul meletus di atas, dan Taois Xie dan penggerak batang biru raksasa muncul di langit bersamaan di tengah ledakan hebat. Taois Xie segera membuat gerakan meraih, dan busur petir perak berkumpul untuk membentuk sepasang bilah perak raksasa yang berkilauan. Setelah itu tubuhnya membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan dia menyerbu ke arah penggerak batang raksasa saat dia menurunkan bilahnya dengan kekuatan jahat. Penggerak batang biru melepaskan jeritan keras karena juga membengkak beberapa kali dalam ukuran, mengayunkan tongkat raksasa di udara sebagai pembalasan tanpa rasa takut di matanya. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat keduanya bentrok dengan senjata mereka berulang kali. Taois Xie tetap benar-benar tanpa ekspresi, dan bilah peraknya berputar di sekitar penggerak batang biru sambil melepaskan serangan ganas seperti sepasang roda perak. Sementara itu, penggerak batang biru itu terus-menerus terkekeh, dan wajahnya terlihat hampir gila saat tongkat hitamnya yang besar berputar di sekitar tubuhnya sebagai semburan ki hitam. Keduanya tampak serasi. Tepat pada saat ini, proyeksi bunga hijau raksasa muncul di belakang Xielian, dan itu segera berubah menjadi proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah penggerak batang raksasa di depan. Sementara itu, Lucy telah menghasilkan segelemas berkilauan besar, yang langsung membengkak menjadi seukuran gunung atas perintahnya sebelum menghantam lawannya berulang kali. Para penggerak batang berwajah manusia memiliki tubuh yang sangat kuat, tetapi bahkan mereka tidak berani melakukan serangan yang begitu mencengangkan secara langsung, dan hanya bisa mengambil tindakan mengelak. Melihat 3 dari penggerak batang berwajah manusia telah diduduki, Han Li mengarahkan pandangannya ke 2 serangga raksasa yang tersisa. Kedua penggerak batang itu saat ini ragu-ragu apakah mereka harus memperkuat rekan mereka atau menghadapi satu-satunya musuh yang ada. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan, diikuti dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Petir keras terdengar, dan rune itu langsung berubah menjadi sambaran petir keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Dia kemudian membuat segel tangan diikuti dengan gerakan meraih, dan sambaran petir berkumpul untuk membentuk bola petir emas berkilauan yang mengeluarkan aura yang sangat tangguh. Kedua penggerak batang berwajah manusia itu segera merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Hon Li, dan mereka mendesis serempak saat mereka bergegas menuju Hon Li, meninggalkan jejak bayangan di belakang mereka. Salah satu dari mereka membuka mulutnya yang besar, melepaskan semburan cairan hitam yang memuakan, sementara yang lain melemparkan tongkat raksasanya langsung ke arah Hon Li. Hon Li mengangkat alis saat melihat ini, dan dia tiba-tiba hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Akibatnya, kelap raksasa dan cairan hitam semuanya meleset dari sasaran. Kedua penggerak batang raksasa itu sangat waspada, dan mereka segera mengepakkan sayap mereka setelah melihat ini, di mana mereka juga langsung menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di kedua sisi alun-alun, dan dua penggerak batang raksasa muncul kembali. Namun, bintik cahaya spiritual tiba-tiba berkumpul untuk membentuk tubuh Hon Li sekali lagi, berdiri di tempat yang sama persis seperti sebelumnya. Ternyata Hon Li tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu, dia dengan mudah berhasil menipu kedua penggerak batang dengan ilusi. Hati kedua penggerak batang tersentak saat melihat ini, dan mereka segera menerkam ke arah Hon Li lagi, tapi sudah terlambat. Tepat pada saat ini, Han Li dengan lembut melemparkan bola petir di tangannya ke udara, dan itu menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah itu ledakan gemuruh yang menghancurkan bumi segera terdengar. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Setelah itu sambaran petir emas setebal tangki air menabrak penggerak batang berwajah manusia dengan akurasi yang tepat. Ini tidak lain adalah teknik Lightning Wield lengkap yang baru saja dikuasai Hon Li. Raungan kesedihan terdengar, dan penggerak batang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berjuang sebelum musnah oleh kilat emas. Teknik Lightning Wield sangat hebat sehingga bahkan seorang penggerak batang berwajah manusia tidak dapat menerima satu serangan pun. Penggerak batang raksasa lainnya terkejut dan marah melihat ini, dan tiba-tiba melepaskan pekikan yang menusuk, melepaskan ledakan gelombang suara tak terlihat yang menyapu langsung ke arah Hon Li. Ekspresi Hon Li tetap tidak berubah, dan dia hanya mengangkat tangan sebelum mendorongnya ke depan dan merentangkan jari-jarinya. 5 bola cahaya keemasan segera keluar dari ujung jari, kemudian mengembang secara drastis sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk pusaran emas seukuran roda gerobak. Pusaran mulai berputar saat melepaskan ledakan kekuatan hisap yang tak terlihat, menarik semua gelombang suara yang mendekat. Namun, pada titik ini, penggerak batang berwajah manusia juga telah mencapai Hon Li dengan care seperti hantu, dan segera menjatuhkan anggota depannya yang tajam ke arah Hon Li sebagai garis-garis cahaya hitam. Mata Hon Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke pusaran di depannya. Pusaran segera membengkak sebelum menyusut lagi, lalu meledak menjadi bola cahaya keemasan. Detik berikutnya, benang biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari cahaya keemasan, melonjak langsung ke arah penggerak batang berwajah manusia. Tatapan ganas muncul di mata penggerak batang berwajah manusia itu, dan alih-alih mengambil tindakan mengelak, ia malah menjatuhkan anggota tubuhnya yang tajam lebih cepat ke udara menuju Hon Li. Penggerak batang bertekad untuk menerobos dengan serangannya bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, Han Li secara alami tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia menyapu telapak tangan di udara, dan sekitar selusin lapisan penghalang cahaya langsung muncul di hadapannya. Detik berikutnya, garis-garis cahaya hitam menghantam penghalang cahaya, menembus semuanya dengan mudah sebelum menyerang cahaya spiritual pelindung di sekitar Hon Li. Sebuah suara melengking tajam mirip dengan kisi-kisi logam pada logam terdengar, dan kulit Hon Li tiba-tiba berubah warna keunguan emas sementara formasi perak yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di seluruh tubuhnya. Pada saat garis-garis cahaya hitam menghantam cahaya spiritual pelindungnya, semuanya langsung ditolak. Cahaya spiritual pelindung ini telah dimanifestasikan dari Provenance Through the Fields, dan 100 Meridian Refinement Mantra Hon Li, dan bahkan rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan mampu menembusnya. Serangga berwajah manusia ini sangat menakutkan, tetapi kekuatannya masih sedikit lebih rendah daripada makhluk tahap kenaikan agung.
Pada saat ini, benang biru menghantam penggerak batang berwajah manusia dalam badai yang sangat deras, langsung menembus kerangka luarnya. Penggerak batang melepaskan lolongan kesedihan, dan aliran cairan hijau tua yang tak terhitung jumlahnya mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Namun, itu kemudian melepaskan raungan rendah, dan cahaya abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, di mana luka tusukan itu mulai sembuh dengan cepat pada tingkat yang terlihat bahkan dengan mata telanjang. Setelah rentang beberapa napas, penggerak batang hampir sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Han Li terkekeh dingin setelah melihat ini, lalu membuat segel tangan sebelum mengucapkan kata tebasan. Benang biru yang telah menembus tubuh penggerak batang langsung berubah menjadi pedang terbang biru yang berputar di sekitar kepala penggerak batang seperti kilat. Penggerak batang raksasa itu langsung dipenggal kepalanya, dan pedang terbang biru itu jatuh kembali ke tubuhnya lagi, mencabik-cabiknya bahkan dengan jiwanya. Dengan demikian, dua penggerak batang berwajah manusia yang menakutkan telah ditebang dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat dia menarik pedangnya, dan baru saat itulah dia mengarahkan pandangannya ke pertempuran lainnya. Saat dia melakukannya, dia segera mendengar pekikan melengking dari kejauhan. Penggerak batang yang menghadap Xie Lian telah terperangkap di dalam 3 cincin peraknya dan benar-benar tidak bisa bergerak. Xie Lian kemudian melepaskan semburan cahaya putih yang membelah tubuh penggerak batang dengan bersih menjadi 2. Seperti yang diharapkan dari kembar identik bahwa Xie Lian jelas lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage juga. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ke arah lain, dan seluruh ruang bergetar hebat. Han Li dan Xie Lian buru-buru mengalihkan perhatian mereka ke arah itu untuk menemukan bahwa kawah raksasa telah muncul di salah satu tepi alun-alun. Penggerak batang berwajah manusia berwarna biru itu tergeletak di dasar kawah dengan seluruh tubuhnya hangus hitam. Kerangka luarnya telah benar-benar hancur, dan setengah dari kepalanya telah menghilang. Ada darah hijau di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak karena serangkaian luka parah. Di udara di atas kawah raksasa, Taois Xie melayang-layang dengan pedang perak raksasa di tangannya. Dia melihat ke bawah tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba menebaskan pedang raksasanya ke bawah, dan mereka langsung berubah menjadi 2 sambaran petir tebal, yang digabungkan menjadi satu untuk membentuk tombak perak. Taois Xie menarik kembali lengannya sebelum melemparkan tombak petir dari atas, dan tombak itu menghilang ke udara tipis di tengah guntur yang keras. Detik berikutnya, bunyi gedebuk tumpul terdengar di dalam kawah raksasa, dan tombak itu jatuh ke tubuh penggerak batang sebelum meledak dengan keras. Busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh kawah, dan terlepas dari seberapa kuat tubuh penggerak batang biru itu, ia hanya bisa mengundurkan diri dari kematiannya saat tubuhnya terhapus dari keberadaannya oleh petir yang menakutkan. Sementara itu, Taois Xie mengambil langkah maju dan tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali di sebelah Hon Li di tengah ledakan fluktuasi spasial. Bagus sekali, saudara Xie. Penggerak batang yang kamu hadapi kemungkinan besar tidak kalah kuatnya dengan rata-rata Grand Ascension Stage, namun kamu masih bisa membunuhnya dengan sangat cepat, puji Hon Li. Itu masih tidak bisa dibandingkan dengan makhluk Grand Ascension Stage yang sebenarnya. Karena itu, rata-rata Grand Ascension Stage akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan serangga ini, jawab Taois Xie dengan acuh tak acuh. Memang. Mengesampingkan seberapa kuat penggerak batang ini, mereka bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Grand Ascension Stage, kata Han Li sambil senyumnya sedikit memudar. Itu benar. Rekan Taois Lucy telah menang di atas sana, tetapi dia tidak dapat mengalahkan penggerak batang itu karena gaya bertarungnya yang hampir bunuh diri. Bagaimana kalau kita membantunya? Xie Lian berkata sambil tersenyum. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah Lucy, dan benar saja, Lucy sedang berjuang untuk mendaratkan pukulan mematikan terhadap penggerak batang terakhir. Senyum muncul di wajahnya, dan dia baru saja akan menanggapi Xie Lian ketika Lucy tiba-tiba berteriak, tidak perlu bagimu untuk masuk, rekan-rekan Taois, aku lebih dari mampu mengalahkan serangga kecil ini. Azure Segel Atlas.
Lucy cukup malu untuk melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang masih berjuang melawan lawannya, dan dia segera melepaskan raungan yang menggelegar saat dia tiba-tiba melepaskan 9 segel batu biru yang identik dari lengan bajunya. Segel itu berputar di udara sebelum bergabung menjadi satu dengan segel emas raksasa dari sebelumnya, berubah menjadi segel biru besar dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, yang kemudian jatuh ke arah penggerak batang raksasa. Suara dengungan keras terdengar, dan kekuatan hukum di dalam area dengan diameter sekitar 1 kilometer tersapu. Akibatnya, penggerak batang berwajah manusia di bawah langsung lumpuh. Segel biru raksasa turun dengan kekuatan yang mencengangkan dan langsung menghancurkan penggerak batang menjadi tumpukan daging cincang. Baru saat itulah Lucy menghela nafas lega, dan dia membuat segel tangan, di mana segel raksasa itu ditarik kembali ke lengan bajunya. Namun, pada saat ini, ki hijau yang berputar di sekitar tubuhnya sedikit menipis, dan auranya juga menjadi sedikit lebih lemah. Jelas bahwa kemampuan kuat yang baru saja dia keluarkan tidak dapat digunakan secara teratur. Jadi itu adalah Azure Atlas Shield, itu benar-benar sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Meskipun itu bukan harta karun surgawi yang mendalam, kekuatannya hampir sebanding dengan satu, kata Xialian dengan senyum tipis. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak akan bisa mengalahkan penggerak batang itu begitu cepat jika saya tidak menggunakan salah satu kartu truf saya, kata Lucy sambil tersenyum mesam. Dia jelas menyadari bahwa dia adalah yang terlemah dari 4, dan itu membuatnya agak gelisah. Sekarang mereka sudah diurus, seharusnya tidak ada penggerak batang lain di dalam. Ayo masuk, kata Henley sambil mengarahkan pandangannya ke aula. Tentu, ayo pergi dan melihatnya, Xialian setuju sambil tersenyum. Lucy secara alami juga tidak keberatan. Dengan demikian, mereka berempat segera melayang menuju aula. Segera setelah mereka memasuki aula, ekspresi Xialian dan Lucy sedikit berubah saat mereka menemukan tumpukan tulang dan senjata serta baju besi yang rusak berserakan di luar pintu masuk. Ini kemungkinan besar adalah penjaga yang ditugaskan ke istana bawah tanah ini. Mereka pasti telah dibunuh oleh Ratu Temborer setelah segelnya terlepas. Xialian menghela nafas sebelum menyapu selongsong ke udara, melepaskan serangkaian bola api merah yang membakar semua sisa-sisa ini menjadi abu. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah senjata yang rusak, dan alisnya tiba-tiba sedikit berkerut saat dia membuat gerakan meraih. Sepotong pedang yang berkilauan segera terbang ke tangannya, dan dia mulai memeriksanya dengan hati-hati. Ada bekas cakar yang dalam di permukaan pecahan pedang, dan seolah-olah itu sengaja diukir pada bilahnya. Han Li mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk menekan pecahan pedang sambil juga melepaskan semburan cahaya keemasan ke dalamnya melalui ujung jarinya. Akibatnya, lekukan jari yang sedalam bekas cakar juga muncul di pecahan itu. Apakah kamu menemukan sesuatu, rekan Taois? Han Xialian bertanya dengan penasaran. Lihat sendiri, kata Han Li sambil melemparkan pecahan pedang ke arahnya. Xialian mengangkat tangan untuk menangkap benda itu, dan setelah pemeriksaan singkat, dia tiba-tiba berseru, Platinum Zenit Tinggi. Senjata ini disempurnakan dari Platinum Zenit Tinggi. Platinum Zenit Tinggi? Itu adalah material yang sangat terkenal di semua alam, dan tidak banyak material yang lebih kuat dari itu. Pemilik pedang ini pasti cukup beruntung telah mendapatkan potongan sebesar itu, kata Lucy dalam suara tercengang. HMPH, aku tidak yakin mereka semua seberuntung itu mengingat mereka telah dibunuh oleh penggerak batang ini. Mengesampingkan itu untuk saat ini, tubuh fisikmu pasti sangat kuat untuk meninggalkan lekukan yang begitu dalam pada bahan seperti itu. Berapa banyak kekuatanmu yang baru saja kamu gunakan, rekan Taois? Han Xialian berkata saat dia juga meremas pecahan di antara ujung jarinya, namun hanya bisa meninggalkan lekukan yang sangat ringan. Adapun Lucy, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dengan jelas mengakui inferioritasnya. Saya secara alami harus menggunakan sejumlah besar kekuatan saya. Jika tidak mungkin saya bisa meninggalkan lekukan yang begitu dalam pada bahan ini. Saya ingin tahu penggerak batang macam apa yang bisa memiliki tubuh yang cukup kuat untuk dihancurkan senjata ini. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh salah satu penggerak batang berwajah manusia yang kita temui sebelumnya, kata Han Li dengan ekspresi serius.
Penggerak batang berwajah manusia itu lebih rendah dari kita dalam hal kekuasaan, jadi jelas tidak mungkin mereka melakukan ini. Mungkinkah Ratu Penggerak Batang yang melakukan ini? Wajah Lucy sedikit memucat saat pemikiran ini muncul di benaknya. Kemungkinan besar tidak. Dengan kekuatan luar biasa Ratu Stemmerer, tidak mungkin dia akan melawan sekelompok penjaga secara langsung, kata Xie Lian sambil menggelengkan kepalanya. Jadi pasti ada penggerak batang yang lebih kuat dari yang berwajah manusia di istana bawah tanah ini, renung Hon Li. Sepertinya begitu, Xie Lian menghela nafas dengan pasrah. Tidak perlu terlalu khawatir, rekan Taois. Bahkan jika penggerak batang sekaliber itu ada, pasti tidak akan terlalu banyak. Ada lebih dari 40 rekan Taois yang telah memasuki istana bumi ini secara total, itu pasti sudah cukup untuk menangani semua penggerak batang ini, kata Lucy dengan optimis. Penggerak batang itu pasti sangat langka. Kalau tidak mungkin bahwa Dan Yuan yang tidak bisa mengumpulkan informasi tentang mereka, mungkin hanya ada segelintir dari mereka, Xie Lian setuju. Kalau begitu, tidak ada yang perlu ditakuti. Mari kita periksa batasan yang rusak di sini dulu, rekan-rekan Taois, kata Han Li. Setelah itu, dia dan Taois Xie memimpin jalan lebih dalam ke aula. Xie Lian dan Lucy bertukar pandang sebelum juga mengikuti. Beberapa saat kemudian, Han Li dan yang lainnya berada di dalam sebuah ruangan di tengah aula, mendiskusikan sesuatu saat mereka berdiri di sekitar formasi yang membentang di seluruh ruangan. Formasi raksasa tampak sangat kompleks dan mendalam, tetapi jelas bahwa sebagian darinya telah diubah secara paksa belum lama ini. Ada juga bagian lain yang telah hancur total, sehingga seluruh formasi tampak tidak dapat dikenali. Rekan Taois Xie Lian, apakah Anda pikir Anda akan dapat memperbaiki formasi ini? Lucy bertanya dengan alis yang berkerut. Saya memiliki cetak biru untuk formasi ini, tetapi saya tidak berpikir bahwa itu akan berubah secara signifikan. Dengan waktu yang cukup, saya akan dapat mengembalikannya ke keadaan semula, tetapi bahwa tidak memberi kita sebanyak itu waktu, jawab Xie Lian dengan senyum mesam. Kalau begitu, kita dalam masalah. Aku bukan ahli dalam formasi, jadi aku tidak akan membantu apapun di sini, desah Lucy. Jika kami memiliki cetak biru asli, maka saya dapat membantu Anda. Rekan Taois bahwa hanya meminta kami untuk memperbaiki batasan dengan kemampuan terbaik kami, izinkan saya melihat cetak biru dan melihat apakah kami dapat membuat pembatasan bekerja sementara tanpa memperbaikinya sepenuhnya, kata Han Li. Apakah kamu akrab dengan formasi juga, saudara Han? Akan luar biasa jika kita bisa melakukan itu, kata Xie Lian dengan gembira. Dia membalik tangan saat dia berbicara, lalu melemparkan pecahan batu giok tembus pandang ke arah Han Li. Han Li menangkap pecahan batu giok sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, dan tentu saja, ada cetak biru formasi yang sangat kompleks di dalamnya. Karena itu, Han Li dan Xie Lian mulai menyusun rencana perbaikan, sementara Taois Xie dan Lucy berjaga di luar aula. Dengan keahlian Han Li dalam formasi dan cetak biru yang tersedia, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk memikirkan rencana perbaikan. Xie Lian mendengarkan rencananya dan dengan hati-hati merenungkannya, lalu mengangguk dengan ekspresi gembira saat menentukan bahwa itu adalah rencana yang masuk akal. Dia segera mengeluarkan beberapa bahan dari gelang penyimpanannya dan mulai memperbaiki formasi raksasa bersama dengan Han Li. Sepanjang seluruh proses perbaikan, keduanya sangat berhati-hati dan berhati-hati. Lagi pula, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat mengaktifkan semua batasan di istana bawah tanah dan bahkan membangunkan Ratu Stemmerer. Pada akhirnya, mereka berdua butuh 1 hari dan 1 malam untuk akhirnya memperbaiki formasi. Xie Lian melemparkan segel mantra ke arah formasi, di mana suara mendengung terdengar di seluruh aula, sementara lapisan cahaya putih lembut juga muncul. Pada saat yang sama, ledakan fluktuasi energi yang mendalam berkembang biak di seluruh ruangan sebelum menghilang tanpa jejak. Selesai. Rencanamu benar-benar layak, Kakak Han, kata Xie Lian sambil menoleh ke arah Han Li sambil tersenyum. Mengingat tidak ada masalah, kita hanya perlu menunggu pesan dari bawah sebelum kita sepenuhnya mengaktifkan pembatasan. Aku ingin tahu apakah rekan Taois kita yang lain akan dapat menyelesaikan misi mereka tepat waktu juga, Han Li berkata sambil tersenyum.
Menurut rencana bahwa kita harus menerima pesan darinya paling lambat setengah hari. Mari kita bermeditasi dan memulihkan energi untuk saat ini, kita bisa menghadapi pertempuran sengit segera. Han Li mengangguk sambil mengangkat tangan untuk melepaskan jimat pesan, memberitahu Taoist Xie dan Lucy tentang apa yang terjadi, lalu berjalan ke sudut aula sebelum duduk untuk bermeditasi. Xie Lian juga melakukan hal yang sama, dan beberapa saat kemudian, dua garis cahaya, satu biru dan satu perak, terbang ke dalam ruangan sebelum juga duduk untuk bermeditasi. Dengan demikian, beberapa jam berlalu dalam sekejap, dan tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya, seperti halnya semua orang di ruangan itu. Tanah tiba-tiba mulai bergetar tanpa peringatan, dan pilar cahaya putih tiba-tiba meletus dari formasi di tanah sebelum menghilang ke langit-langit dalam sekejap. Titik. Pada saat yang sama, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar dan berguncang, dan di dalam area terpencil tertentu dari istana bawah tanah, serangkaian pilar batu tinggi meletus dari tanah untuk membentuk hutan batu besar. Melihat ke bawah dari atas, orang akan dapat mengatakan bahwa hutan batu diatur untuk membentuk formasi persegi panjang. Di tengah formasi ada 8 pilar tembaga, dan tidak hanya pilar-pilar ini yang dipenuhi karat, ada juga teks kuno yang tak terbaca tertulis di permukaannya, serta bola cahaya melayang di atas setiap pilar. Di dalam masing-masing bola cahaya ini ada lampu merah tua, dan 7 lampu sudah padam, sementara yang terakhir masih berisi api kuning samar. Di tengah area yang dikelilingi oleh 8 pilar tembaga adalah altar pengorbanan merah yang tingginya lebih dari 100 kaki. Di atas altar duduk sebuah mangkuk hitam pekat dengan ki hitam berputar di sekelilingnya, menyerang satu dengan sensasi yang meresahkan. Semburan tawa sinis tiba-tiba terdengar dari dalam mangkuk. Titik. Apa yang terjadi? Kami belum mengaktifkan formasi, bagaimana Carol mengaktifkannya sendiri? Xie Lian berteriak saat wajahnya langsung memucat. Ekspresi Lucy dan Hon Li juga menjadi gelap secara signifikan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi jelas ada yang tidak beres. Ayo pergi dari sini. Kita tidak bisa mengandalkan rencana semula lagi, kita harus bersatu kembali dengan yang lain secepat mungkin, Han Li memutuskan. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah Taoist Xie sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru, dan Taoist Xie mengikuti dari dekat di belakangnya sebagai seberkas cahaya perak. Xie Lian dan Lucy bertukar pandang, dan yang terakhir bertanya, apa yang harus kita lakukan, rekan Taoist Xie Lian? Haruskah kita mengikuti mereka? Saudara Han, benar, ada sesuatu yang salah, jadi tidak bijaksana untuk tetap di sini. Ayo keluar dari sini dan cari tahu apa yang terjadi dulu, kata Xie Lian. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara dan terbang sebagai proyeksi bunga. Lucy hanya bisa menghela nafas pelan dan mengikutinya. Pada titik ini, Han Li dan Taoist Xie terbang di sepanjang lorong sempit, menuju ke arah di mana getarannya paling kuat. Meskipun pembatasan penerbangan masih berlaku, Han Li masih bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi dengan mengorbankan pengeluaran kekuatan sihir tambahan. Han Li menyapu indera spiritualnya di sekitar lorong, dan alisnya segera berkerut sedikit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di dalam dinding lorong yang tampak mulus, dan jumlah retakan dengan cepat meningkat. Tampaknya istana bawah tanah ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat ini, getaran di depan menjadi lebih keras, dan sepertinya seluruh istana bisa runtuh kapan saja. Tiba-tiba, persimpangan jalan muncul di depan, dan Hon Li berubah menjadi lorong baru tanpa ragu-ragu. Ia langsung disambut oleh 2 orang penggerak batang hitam berwajah manusia yang langsung menerkam ke arahnya, dan sepertinya kedua penggerak batang ini sudah cukup lama menunggu di sana. Han Li mendengus dingin saat melihat ini, dan tanda pedang hijau tiba-tiba muncul di lengan bawahnya, diikuti dengan pedang panjang hijau yang panjangnya sekitar 3 kaki langsung muncul di tangannya sebelum ditebas ke arah sepasang penggerak batang yang mendekat. Ki asal dunia di daerah sekitarnya segera diaduk menjadi hiruk-pikuk, dan ledakan kekuatan hukum yang sangat besar turun ke lorong. Fluktuasi energi yang aneh meletus di sekitar 2 penggerak batang berwajah manusia itu, dan mereka segera dilumpuhkan, lalu dibelah menjadi 2 bahkan sebelum mereka tahu apa yang telah terjadi. Han Li muncul di belakang 2 penggerak batang berwajah manusia dalam sekejap,
Setelah itu tubuh penggerak batang yang terpotong-potong tiba-tiba terbakar. Han Li tidak ingin terhenti di sini, jadi dia telah menggunakan pedang tebasan roh surgawinya yang mendalam untuk membunuh dua penggerak batang berwajah manusia itu segera. Di basis kultivasinya saat ini, dia dapat menggunakan sebagian dari kekuatan harta karun surgawi yang mendalam bahkan tanpa melepaskan fisik nirvana sucinya. Ekspresi Taoist Xie sedikit berubah setelah melihat ini, tapi dia tetap diam sambil terus mengikuti di belakang Hon Li. Setelah itu, mereka berdua tidak menemukan penggerak batang, dan setelah beberapa lama, mereka akhirnya muncul dari lorong menuju gua bawah tanah yang sangat besar. Ada lapisan pasir perak halus yang tersebar di lantai gua, tetapi atap gua dilapisi dengan stalaktit setajam silet. Tidak jauh dari pembukaan lorong ada awan kabut abu-abu yang mengeluarkan aroma cendana yang samar, dan ada beberapa sosok humanoid yang saat ini melayang di depan lautan kabut, salah satunya tidak lain adalah Bao Hua. Dia saat ini menilai kabut abu-abu dengan sedikit kebingungan di matanya, dan ada wajah tidak jelas di dalam kabut yang sepertinya berkomunikasi dengan Bao Hua melalui transmisi suara. Di belakang Bao Hua berdiri Hie dan beberapa makhluk Grand Ascension State lainnya. Mereka semua segera disiagakan oleh kedatangan Hon Li dan Taoist Xie, tetapi ekspresi mereka dengan cepat mereda setelah menyadari bahwa lebih banyak sekutu telah tiba. Apa yang terjadi? Di mana semua rekan Taoist kita yang lain? Hon Li bertanya sambil menyapu indera spiritualnya ke arah awan kabut abu-abu. Kami juga tidak terlalu yakin apa yang terjadi. Bahwa saat ini sedang berkomunikasi dengan roh segel kuno untuk mencari tahu apa yang terjadi. Adapun orang lain, kalian berdua adalah yang pertama tiba, seorang pria tua yang tampak biasa menjawab dengan ekspresi muram. Apakah itu roh segel kuno? Hon Li bertanya sambil melemparkan pandangan kontemplatif ke arah wajah di dalam kabut. Tepat pada saat ini, Bao Hua tampaknya telah mengakhiri komunikasinya dengan wajah dalam kabut, dan yang terakhir dengan cepat menghilang. Saya senang Anda ada di sini, Saudara Han, rekan Taoist Xie, tolong pinjami saya bantuan Anda, kata Bao Hua dengan ekspresi serius. Kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi di sini, rekan Taoist Bao Hua, kata Han Li sambil mengintip ke lautan kabut. Kekuatan segel kuno telah lepas kendali. Baik kekuatan segel yang membatasi ratus temborer dan kekuatan yang menjebak rekan Taoist Yuan Yan dan yang lainnya tiba-tiba berkurang secara signifikan, dan bukan hanya kebangkitan ratus temborer yang akan segera terjadi, semua rekan Taoist kita yang terperangkap juga dalam bahaya besar. Hal pertama yang akan dilakukan ratus temborer setelah kebangkitannya pasti adalah membunuh Yuan Yan dan yang lainnya. Setelah kehilangan begitu banyak energi, segel kuno akan segera jatuh terpisah, dan istana bawah tanah juga diambang kehancuran. Bao Hua menghela nafas. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami belum melakukan apa-apa. Mungkinkah salah satu kelompok rekan Taoist membuat kesalahan saat memperbaiki batasan mereka? Seorang pria berwajah merah bertanya dengan ekspresi khawatir. Apakah kamu mengetahui apa yang terjadi dari roh segel kuno, rekan Taoist Bao Hua? Seharusnya mengetahui apa yang menyebabkan ini, pria tua itu bertanya. Aku bertanya pada roh segel kuno tentang ini, tapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bisa merasakan kalau kekuatannya telah ditarik oleh sesuatu atau seseorang. Ratus temborer tinggal sehingga kita bisa menyerangnya sebelum dia bangun. Dengan melakukan itu, kita akan bisa menghentikannya dan membeli lebih banyak waktu untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak. Sepertinya kita harus meninggalkannya rencana awal kita, kata Bao Hua sambil tersenyum mesam. Apa? Maksudmu kita harus pergi dan menyerang ratus temborer? Apakah kamu serius, rekan Taoist Bao Hua? Seru seorang wanita berjubah hitam. Ekspresi orang lain juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Yakinlah, semuanya, aku mengusulkan ini karena suatu alasan. Aku belajar dari semangat segel kuno bahwa ratus temborer harus membayar harga yang mahal untuk menjebak Yuan Yan dan yang lainnya untuk bangkit pada kesempatan ini, sehingga tidak akan mampu memulihkan sebagian besar kekuatannya, dan itu tidak akan sekuat biasanya. Semangat segel kuno juga telah berjanji kepada saya bahwa itu akan digunakan semua kekuatannya yang tersisa untuk membantu kita. Selain itu, sebelum melakukan perjalanan ini,
Saya meminjam harta karun surgawi yang mendalam yang sangat efektif melawan serangga, jadi ada kemungkinan besar kita akan berhasil, bahwa menjelaskan. Kekhawatiran semua orang sedikit mereda setelah mendengar ini. Namun, ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka masih ragu-ragu untuk menyetujui rencana ini. Bahwa bisa melihat kekhawatiran di mata semua orang, dan dia terpaksa membuat keputusan. Saya tahu Anda semua tidak mau mengambil risiko ini, tetapi Anda harus memikirkan semua saudara Anda yang terperangkap. Rekan Gagak Tembaga Tawis dan yang lainnya berada tepat di dekat tempat Yuan Yan dan yang lainnya telah terperangkap, bahkan jika kita tidak bisa membunuh Ratu Stembor, kita bisa memberi mereka waktu untuk menyelamatkan semua orang. Selain itu, aku punya sesuatu untuk kalian semua. Dengan barang-barang ini yang kita miliki, bahkan jika kita ternyata bukan tandingan Stembor Ratu, kita masih bisa lolos. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat lengan baju untuk mengirim seberkas cahaya merah terbang ke arah masing-masing temannya. Semua orang secara refleks menangkap garis-garis cahaya merah untuk menemukan bahwa ini adalah platformasi merah dengan desain rumit yang terukir di permukaannya. Han Li bisa merasakan fluktuasi spasial yang berasal dari platformasi di tangannya, dan setelah membalik pelat, ia menemukan bahwa ada pola bulu yang sangat rumit dan seperti kehidupan di bagian belakang. Ini adalah piring roh Phoenix berharga yang dapat langsung berteleportasi ratusan ribu kilometer jauhnya. Anda pasti sangat beruntung telah mendapatkan harta karun ini, seru pria tua itu saat matanya berbinar gembira. Apakah ini benar-benar pelat roh Phoenix yang berharga? Saya pernah mendengar bahwa mereka hanya dapat disempurnakan menggunakan bulu Phoenix surgawi sejati. Mereka mampu berteleportasi melalui semua batasan dan formasi, dan pada dasarnya setara dengan kehidupan ekstra seru wanita berjubah hitam itu. Tidak salah lagi, saya melihat piring roh Phoenix yang berharga sekali selama pelelangan, dan penampilan serta auranya sama-sama identik dengan yang ini. Pria tua itu menegaskan. Baiklah, mengingat rekan Dawis bahwa bersedia menawarkan harta yang begitu berharga, aku akan menyetujui rencana ini. Bahkan jika aku tidak menggunakannya, aku tidak akan mengembalikannya. Pria berwajah merah itu berkata saat sedikit keserakahan melintas di matanya.